Cobain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Di video kali ini aku lagi ada di Bandung, tepatnya di Desa Puncak Sari, Kampung Cibeduk. Hai wargi Bandung, kumaha damang. Oke ya teman-teman, jadi aku sekarang lagi ada di rumah teman aku. Kebetulan kemarin ada event YouTube di Bandung, jadi aku dapat undangan ke Bandung. Ya udah sekalian aja aku mampir di rumah teman aku. Ini namanya Teh Maharani, dia ibu dari 3 orang anak yang kesehariannya sama kayak aku, yaitu ngonten. Jadi di sini kita sama-sama menjadi konten kreator. Nah, kalau ada yang merhatiin dari tadi kok di jalan terus sih Mbak, mau kemana? Jadi kali ini aku lagi diajak untuk belanja ke Pasar Sukajadi. Karena di sini pemandangannya tuh bagus, hijau-hijau kayak gini bikin seger ke mata. Jadi ya udah sekalian aja aku videoin biar teman-teman juga healing seperti aku ini walaupun healingnya virtual kayak gini. Menikmati suasana Bandung yang sejuk ya, anginnya itu tanpa polusi, yang pastinya ini tuh seger banget buat memanjakan diri dan memanjakan pikiran kita. Oke, sekarang kita udah sampai di Pasar Sukajadi. Ini aku kaget banget pas saat sampai di pasarnya ternyata ada view gunung seperti ini ya. Jadi eman-eman kalau nggak di videoin. Oke, sekarang kita udah masuk belusukan ke pasar. Jadi rencananya hari ini aku mau belanja bahan-bahan yang sekiranya cocok di mata aku nanti kita beli. Dan aku juga kepengen masak di rumahnya Teh Maharani. Ya semoga nanti masakan aku bisa diterima oleh lidah orang Sunda ya teman-teman. Jadi ya udah sekarang kita lanjut belanja aja. Kebetulan ini kita lagi belanja di langganannya Teh Maharani nih teman-teman. Dan kebetulan katanya di Mamang ini tuh sayurannya murah-murah. Oke, sekarang ini aku mau pilih-pilih untuk cabai gendot dulu. Di sini cabai gendot tuh murah meriah dan melimpah. Jadi ya udah kita beli aja. Kenapa aku beli cabai gendot? Karena rencananya kepengen beli cabai hijau keriting. Tapi pas dicari-cari ternyata nggak ada dan nggak nemu cabai hijau keriting. Jadi ya udah kita belanjanya cabai gendot aja. Lanjut, ini tadi aku beli tomat 4.000 dapatnya seabrek dan juga lanjut aku ini tertarik untuk beli kacang teman-teman. Jadi ini dia belanjaan aku lumayan banyak belanjanya, ada bawang merah, ada cabai juga, ada jamur kuping yang nantinya bakal aku keringin sendiri di rumah dan bisa kita simpan tahan sampai bertahun-tahun kalau kita udah keringkan sendiri. Oke, ini total belanjaan di tempat pertama totalnya ada di 80.000. Itu aku kasih 102.000 karena nanti biar gampang dikembaliinnya 20.000. Oke, ini udah selesai. Sekarang lanjut aku mau beli tempe. Ini aku tertarik banget lihat tempe segede gini harganya cuma 8.000 aja. Dan ini tuh sekel padet ya teman-teman. Tempenya tuh full sampai dalam, isiannya bagus banget. Mungkin yang kurasa sekarang aku udah masuk di fase yang melihat apapun di pasar itu lebih menarik dibandingkan aku masuk mall untuk beli-beli baju. Sekarang aku lebih tertarik untuk ya belanja seperti ini aja untuk mencukupi makanan harian kita dan ada stok di rumah gitu ya teman-teman. Seperti sekarang ini aku beli ikan asin, beli cumi juga, beli beberapa teri yang bisa aku bawa ke Cikarang karena menurut aku kalau ikan yang udah dikeringkan dan diasinin seperti ini dia itu untuk penyimpanannya itu jauh lebih lama ya. Jadi di sini aku beli beberapa macam ikan, termasuk aku juga beli cumi. Nah, kalau cumi sendiri di sini aku beli setengah kilo cumi yang mana nanti rencananya aku bakal masak di dapurnya Teh Maharani. Jadi buat teman-teman yang penasaran video aku seperti apa selama aku di Bandung ini, ditonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa juga teman-teman absen dulu dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini boleh tulis di kolom komentar. Lanjut sekarang ini kita beli jeruk untuk cemil-cemil nanti di rumah ya. By the way untuk jeruknya di sini harga per kilonya Rp10.000 dan aku beli 2 kilo aja.
Oke, sekarang video kita lanjut udah sampai rumah. Tadi pas jalan pulang aku nggak sempet tag video ya karena aku menikmati udara, suasana dan juga aku ngobrol di jalan. Dan sekarang saatnya kita masak. Nah, pas aku masuk ke dapurnya Teh Maharani itu, aku senang karena dia ada jendela seperti ini. Jadi bisa masuk cahaya gitu ya teman-teman. Sekarang kita unboxing belanjaan, tapi ini sebetulnya belanjaannya udah aku pisahin ya yang punya aku sama untuk masak hari ini. Jadi nanti kita bakal masak tempe, ada pete, ada terong, ada cabai gendot, ada cabai bawang merah yang udah aku siapin untuk masak di hari ini juga. Dan ini menu utamanya cumi. Ini aku suka banget sih sama cuminya karena dia tuh bersih dan juga ukurannya jumbo-jumbo banget. Oke, sekarang kita lanjut untuk masaknya aja. Nah, sambil masak, di sini aku mau kasih tahu kalau teman aku yang namanya Teh Maharani itu dia punya channel YouTube anak-anak. Jadi buat teman-teman yang mau intip-intip untuk channel YouTube-nya, ini dia nama channelnya dan jangan lupa dibantu subscribe ya. Siapa tahu teman-teman lagi sibuk nih kan masak terus kasih HP ke anaknya ya sambil nungguin gitu buka YouTube ini bisa jadi hiburan untuk anak-anak juga. Oh iya, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe channel YouTube aku. Masya Allah, alhamdulillah sebentar lagi aku udah mau 500.000 subscriber. Terima kasih banyak buat semua teman-teman ya. Aku nggak nyangka banget aku bisa sampai di titik ini berkat teman-teman support dan doa kalian semua. Semoga dari video yang aku buat ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi dan menghibur teman-teman semua. Oke, kita balik lagi ke video masaknya yuk. Ini aku udah potong-potong terong. Ini wajib banget terongnya direndam dulu pakai air garam ya, minimal 15 menit. Kenapa sih Mbak harus direndam seperti itu? Supaya nanti terongnya itu tidak menghitam dan tidak berubah warna saat setelah kita goreng. Jadi nanti warnanya tetap ungu cantik. Oke, tadi pete udah aku kupasin juga dan sekarang ini aku lagi rebus air untuk persiapan ngerendam cumi. Tapi sambil nunggu airnya mendidih, aku mau prepare untuk yang lainnya. Kita bakal potong-potong dulu untuk tempenya ini. Jadi tempenya aku masak cuma sebelah aja. Karena menurut aku tempe itu dimakan enaknya saat anget-anget. Jadi aku mau masak atau mau goreng tempenya itu secukupnya aja. Nah, ini tempenya udah selesai dikerat-kerat semua, sekarang airnya udah mendidih. Jadi langsung aja ini bakal aku tuang ke cumi dan kita rendam cuminya itu kurang lebih selama 15 menit. Fungsinya apa? Supaya menghilangkan kadar asinnya dan bau amisnya. Nah, kayak gini aja teman-teman dan tadi aku udah bersihin juga untuk plastik bagian punggungnya itu kan suka ada plastik yang panjang itu ya. Jadi ya udah kita buangin aja. Jadi nanti pas kita makan itu lebih enak dan nggak bikin repot. Ini aku untuk bumbu tempe gorengnya hanya menggunakan garam dan juga bawang putih. Nah, tinggal diulek kayak gini aja. Kasih air terus nanti tempenya tinggal dicelap-celup bolak-balik gitu aja. Dan ini biar makin gurih kita kasih kaldu. By the way ini untuk pertama kalinya aku nyobain kaldu sedap ya teman-teman. Jadi kalau di aku kayaknya belum terlalu banyak yang jual kaldu sedap. Aku pun belum pernah lihat. Tapi ini pertama kali aku nyobain dan ternyata rasanya enak juga. Oke, kita udah selesai prepare semua, sekarang saatnya kita masak. Nah, ini mohon maaf banget ya Teh, jadi rusak sama aku untuk sutilnya. Tapi ternyata bisa dibetulin teman-teman. Ini aku lagi tumis bawang merah, bawang putih, masukin daun salam dan juga serai. Sebetulnya ini kalau dikasih tambah lengkuas lebih enak, tapi karena nggak ada lengkuas jadi ya udah kita skip. Oke, kalau bumbunya udah layu, udah wangi, masukin cabai gendotnya plus dikasih air sedikit. Nah, fungsinya dikasih air seperti ini supaya nanti cabai gendotnya itu mudah lunak. Kalau teman-teman nggak mau dimasak utuhan seperti ini, bisa diiris-iris atau bagian bawahnya itu teman-teman bisa dibelah jadi 4 tapi tidak putus. Sambil nunggu cabai gendotnya itu lunak di kompor samping ini aku mau panasin minyak dulu karena aku mau goreng terong sama tempe. Jadi biar nanti pas matangnya itu berbarengan. Nah, bisa dilihat sendiri kalau terongnya direndam menggunakan air garam dulu, teman-teman bisa dilihat ya. Ini warnanya cantik, nggak menghitam, jadi dia tuh masih menarik saat kita makan. Yang namanya masak itu juga harus ada seni warnanya. Bukan cuma rasa, masak itu kita menampilkan hasil masakan kita juga. Jadi alangkah baiknya kalau ada tips receh seperti ini teman-teman bisa lakuin juga. Semoga tips dari aku ini bermanfaat.
Selanjutnya nih aku mau goreng untuk tempenya juga. Nah, sambil goreng tempe di sini kita cek dulu nih untuk cabai gendotnya. Oke, ini cabai gendotnya menurut aku udah lumayan lunak. Lanjut, di sini aku mau masukin untuk pete. Di sini aku beli pete murah banget teman-teman, 15.000 dapat 5. Berarti satu papan tempe itu 3.000 ya. Ini menurutku murah ya karena di Cikarang itu harganya bisa 8 ribuan. Oke, masukin juga tomat, kalau tomat sesuai selera, kalau kepengen ada rasa seger-segernya teman-teman bisa kasih tomat. Dan yang terakhir kita masukin untuk cuminya. Tips masak cumi ala aku supaya tidak alot, setelah tadi kita rendam itu kita cuci bersih lagi, dan di saat masak seperti ini teman-teman tidak butuh waktu lama. Kalau masak cumi terlalu lama nanti khawatirnya dia malah alot. Nah, untuk seasoningnya tadi aku udah masukin garam, ada penyedap rasa, gula pasir, dan juga aku kasih kecap manis sedikit. Fungsinya kecap manis di sini supaya warnanya itu nanti lebih cantik. Nah, ini dia oseng cumi cabai gendut kita udah matang, langsung aja disajiin. Ini beneran deh. Aku pas dubbing aja sampai nelen ludah teman-teman. Kayaknya next aku bakal bikin lagi di Cikarang. Karena ini rasanya Masya Allah enak banget teman-teman dan kalian wajib coba juga. Dan untuk lauk pendamping ini udah matang tempe dan juga terongnya. Nah awalnya tuh kepengen Teh Maharani tuh kepengen masak nasi liwet gitu ya, makan nasi liwet sama-sama. Tapi berhubung ibunya Teh Maharani itu udah masak nasi banyak ya, nasi putih, jadi ya udah kita masak seperti ini aja. Dan gak afdol kalau makan itu gak ada sambel. Jadi ini aku mau bikin sambal kencur. Jadi sambal kencur itu hanya menggunakan cabe, kencur, garam, dan juga micin teman-teman. Untuk yang nggak suka micin bisa di skip. Nah jadi sambalnya mentahan seperti ini. By the way kebetulan ini ibunya Teh Maharani masih punya lauk ya. Ada pepes ayam dan ini rasa pepes ayamnya tuh enak banget. Aku kayaknya bakal tanya resep deh. Ini resepnya apa? Beneran ini enak banget. Dia tuh nggak pedes. Bisa dimakan untuk anak-anak juga, tapi bumbunya tuh enak pas, pokoknya bikin lagi. Aku aja sampai habis 2 bungkus, serius deh. Oke, sekarang kita saatnya makan, teman-teman mari makan. Masya Allah kayak gini aja udah enak banget, apalagi makannya itu memandang Gunung Halu, kalau nggak salah namanya Gunung Halu ya, karena ini kita makannya posisinya ada di lantai 2 di balkon, yang atasnya itu los langit dan depannya itu kelihatan gunung. Jadi di sini bener-bener Masya Allah banget, syahdu teman-teman. Nah ini kita udah kumpul semua mau makan bareng untuk anaknya Teh Maharani yang paling besar SMP kelas 3. Dia belum pulang sekolah ya teman-teman, padahal dia tuh udah jadi bestie aku. Walaupun baru pertama kali ketemu tapi anak itu tuh enjoy dan nyaman ngobrol sama aku. Nah jadi selesai makan itu sebetulnya kita masih ada kegiatan ngerujak karena kemarin itu aku bawain mangga hasil panen dari depan rumah aku, mangga Kyojai aku bawa ke Bandung supaya kita bisa ngerujak bareng. Tapi pas di Bandung ternyata memori penyimpanan handphone aku penuh teman-teman. Jadi aku nggak bisa ngerekam semuanya. Ya jadi aku ngerekam yang bisa-bisa aja. Nah ini adalah pemandangan dari depan rumah Teh Maharani. Bayangin di samping rumah, di depan rumah itu semua sawah penghijauan kayak gini teman-teman. Dan ini udah di sore hari sekitar jam setengah 5. Jadi sekarang aku diajak ke kebun Tales teman-teman. Katanya ini disuruh bawa pulang ke Cikarang, Masya Allah. Dan ini pas kita lagi ngambil Tales ternyata ada cacing. Aku tuh geli banget sama cacing. Takut sih enggak, tapi geli aja gitu teman-teman. Dan just info ini tuh talesnya ditanam sendiri dari kecil gitu ya. Jadi nggak yang tumbuh liar gitu teman-teman. Oke, ini tuh lumayan besar-besar banget untuk buahnya dan kukira pas saat kita ngambil itu kan kelihatannya cuma ada 3 biji satu pohon, cuma ada 2 biji di satu pohon. Tapi ternyata pas aku bawa pulang ke rumah itu pas selesai dicuci dia ada 1 ember, Masya Allah. Sampai aku bagi-bagi ke tetangga aku sini, aku kasih ke ibu aku dan aku masak sendiri pun itu masih banyak. Dan bukan sampai di kebun talas ini aja. Setelah ini aku diajak juga untuk ngambil singkong. Jadi bener-bener di sini tuh hasil alamnya melimpah ruah. Yang penting kita tuh mau gerak, mau bekerja ya teman-teman.
Tapi dimanapun kita tinggal, kalau menurut aku selama kita mau berusaha, mau bergerak, mau bekerja, insya Allah kita bakal dapat hasilnya. Nah, seperti ini di saat kita menanam pohon singkong, kita juga bakal dapat hasilnya. Walaupun aku nggak ikut nanam, tapi aku dapat hasil panennya. Di sini aku nggak bisa shoot, video tentang berapa banyaknya tales dan juga singkong yang diambil, karena kamera handphone aku udah nggak bisa buat ngerekam. Kurang lebih seperti ini keseruan aku di Bandung. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nontonin videoku dari awal sampai akhir. Aku akhiri dulu videoku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.